أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم syakirin. Sadaqallahu. Kaum muslimin muslimat sidang salat wa rahmatullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, dan dijauhkan dari keburukan-keburukan di dunia dan akhirat. Amin rabbal alamin. Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita Senin pekan yang lalu dengan mengulang kembali surah Asy-Syafa ayat surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan selalu memelincirkan manusia dari jalan yang lurus. Thumma la'atainahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim. Dan dia akan datang dari kanan, dari kiri, dari depan dan dari belakang. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan banyak orang manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari ayat ini, setelah iblis itu dilaknat Allah dan dicampakkan ke dalam neraka, dia minta kepada Allah untuk ditangguhkan. Dalam surah Asy-Syafa dia minta ditangguhkan, dan Allah mengabulkan permintaan. Dia adalah makhluk yang ditangguhkan, umurnya panjang dan ditangguhkan masuk ke dalam neraka, dan dia akan menggoda seluruh anak cucu Adam. Dan dia minta kepada Allah agar anak cucu Adam tidak bisa melihat dia. Dan dia minta kepada Allah umurnya panjang. Dan dia minta kepada Allah dia bisa mengalir di darah anak cucu Adam. Dan dia menggoda dari kanan, dari kiri, dari muka dan dari belakang, semua anak cucu Adam. Dan dia bersumpah untuk menggoda dan membawa anak cucu Adam masuk bersama-sama ke dalam neraka jahanam. Kaum muslimin muslimat rahimahullah.
Lalu Allah perintahkan iblis untuk datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk orang tua, manusia tapi bentuk orang tua, dan dia memakai tongkat dan berdialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan oleh Wahab bin Munabih, bahasanya Rasulullah didatangi oleh iblis tersebut menyerupai orang tua yang pakai tongkat dan berdialog. Faqala lahu man anta. Ketika didatangi Rasulullah dan Rasulullah berkata, siapa anda? Siapa anda? Man anta? Siapa anda? Lalu dia menjawab, ana iblis, saya adalah iblis. Faqala limadza jita, apa gerangan keperluanmu datang kepadaku? Kata Rasulullah SAW. Lalu iblis itu menjawab kepada Rasulullah SAW, faqala innallaha amarani an tiyaka wa ujibaka an kulli ma tasa'aluni. Aku diperintahkan Allah untuk menjawab seluruh pertanyaanmu, dan aku tidak akan berbohong, karena iblis itu memang sifatnya berdusta. Tapi untuk kali ini, innallaha amarani an tiyaka wa ujibuka an kulli ma tasa'aluni. Dia tidak akan berbohong karena ini perintah Allah. Kalau dia berbohong, dia akan musnah selamanya. Itu perintah Allah. Tanyalah wahai Muhammad kepadaku, maka aku akan menjawab dengan jujur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, ya man unukam a'da'uka min ummati, ya mal'un, wahai makhluk yang terlaknat, yang terlaknat, kam a'da'uka min ummati, siapakah musuh-musuhmu dari umatmu itu? Siapakah yang paling engkau benci dari umatku itu? Kata Rasulullah, siapakah yang menjadi musuh utamamu dari umatku itu? Maka qala khamsata asyara, musuhku dari umatmu itu adalah ada 15 golongan. Ada 15 golongan. Awaluhum, yang pertama, musuh besar itu adalah engkau. Musuh berat, musuh besar dari iblis itu adalah engkau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kitab yang lain diceritakan, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah bab 22 karangan Ibnu Katsir. Al-Bidayah itu yang awal, wan Nihayah yang akhir. Ibnu Katsir itu mengarang buku yang spektakuler, ada 2, tafsir Ibnu Katsir dan Al-Bidayah wan Nihayah. Di sana diceritakan bahwasanya iblis itu teriak dalam hidupnya 3 kali. Yang pertama, ketika iblis itu dilaknat dan dicampakkan ke neraka jahanam, dikeluarkan dari surga. Yang kedua, ketika Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, iblis teriak kesakitan dan teriak, tak akan aku bisa menggoda setelah Nabi Muhammad lahir. Teriak. Maka Nabi Muhammad adalah musuh terbesar dari iblis, dan hendaknya kita umat Nabi Muhammad juga termasuk musuh besar dari iblis laknatullah alaihi. Dan teriakan kesakitan yang ketiga adalah ketika surat Al-Fatihah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa iblis teriak ketika surat Al-Fatihah diturunkan? Karena di sana ada ujian kepada Allah. Di sana ada tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di Al-Fatihah juga kita berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Engkau beri nikmat. Sedangkan dalam surat Al-A'raf 16 tadi mengatakan iblis akan menggelincirkan umat manusia dari jalan yang lurus. Dan kita 17 kali sehari semalam dalam surat Fatihah kita minta ihdinas siratal mustaqim sebanyak 17 kali sehari semalam. Maka iblis teriak ketika surat Al-Fatihah diturunkan. Jadi ketika ditanya siapa musuh terbesar, ada 15. Awwalu anta, kata iblis. Yang pertama adalah engkau, wahai Muhammad. Wathani imamun adil, musuh terbesar yang kedua adalah imam atau pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Wathalis ghina mutawaddi, musuh terbesar yang ketiga adalah ghina mutawaddi, orang berharta, orang kaya, mutawaddi, tapi dia tawadhu, rendah hati. Orang kaya yang tidak sombong. Itu yang ketiga. Warabi tajiru shadiq, tajiru pedagang shadiq, yang jujur, yang benar. Itu adalah musuh iblis. Kita tahu bahwa pedagang banyak digelincirkan oleh iblis karena timbangan, karena barang, dan dia berani bersumpah atas barang yang jelek mengatakan bagus, dan dia berani bersumpah tidak mengurangi timbangan. Maka kata Nabi, orang yang pedagang yang jujur itu adalah musuh dari iblis laknatullah. Wal khamisu, yang kelima adalah alimun mutakhassis. Alimun mutakhassis, alim adalah orang yang berilmu, mutakhassis tapi dia tenang sifatnya. Orang yang berilmu bijaksana, orang berilmu pandai menggunakan ilmunya. Orang yang berilmu tenang dengan ilmunya. Dan yang keenam, wasadisu mu'minan nas. Yang keenam adalah mukmin yang gemar memberikan nasihat kebaikan kepada mukmin yang lain. Itu yang keenam. Kaum muslimin rahimahumullah. Dan yang ketujuh dan selanjutnya nanti kita akan bahas di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan kita termasuk adalah musuh-musuh iblis yang besar. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.